Yuk, udah di-record. Boleh. Mau buka ini aja, Mak. Temenin aku buka open mic aja. Oke. Jadi langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk Pulang ngorek ucing. menjadi narasumbernya dalam interview kelompok kami. Juga kita akan ada FGD kecil-kecilan. Sebelumnya terima kasih kepada Ulfa, terima kasih kepada Ismi, dan terima kasih kepada ACPI yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi di sini kita akan menginterview sedikit perihal exploring students' experience in using Quillbot as an AI-powered writing tool in academic writing. Jadi fokusnya di Quillbot drawbacks. Jadi di sini kita menginterview experience kalian tuh dalam menggunakan Quillbot sebagai AI ini ya, menulis untuk academic writing, yang dimana kalian juga sudah atau sedang di dalam mata kuliah ARW gitu. Dan fokus kita ini ada dalam kekurangannya dari Quillbot atau mungkin limitasi yang ada di Quillbot tersebut. Mungkin boleh ya untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai aja. Di sini mungkin yang pertama-tama yang ingin aku buka atau ingin aku tanya itu perihal gimana sih experience kalian itu dalam menggunakan Quillbot gitu. Mungkin boleh dari Sepergi dulu yang udah pengalaman gitu dari matkul, udah melewati matkul ALS juga, ARW ALS maksudnya. Boleh mungkin Sepergi? Ya, baik, terima kasih. Mangga dari yang lain mungkin boleh lebih dahulu. Atau Upa atau Ismi? Kalau dari aku sendiri, pakai Indonesia atau apa? Apa? Oke, soal Quillbot itu pribadi tahunya tuh dari semester 2 atau semester 1 akhir gitu. Soalnya nggak dari awal-awal banget. Pengalaman aku tuh kalau soal Quillbot biasanya aku pakainya kan plagiarism checker sama grammar checker gitu. Dan sejauh ini tuh di samping kayak limitasi-limitasinya, terkhusus 2 fitur yang aku gunakan tadi ya, soal grammar checker sama plagiarism checker tuh buat aku itu berguna banget gitu. Apalagi kalau misalnya ada tugas nulis artikel atau sesimpel bikin PPT aja gitu kan, kadang ada poin-poin yang emang harus ditulis sendiri, yang mana aku kadang grammarnya itu kayak ragu ini benar atau enggak, terus apa di artikelnya tuh ada plagiarisme atau enggak. Jadi berguna sih buat aku Quillbot ini. Baik, terima kasih Ismi atas pendapatnya. Memang ya, aku juga suka memakai Quillbot tuh untuk gramatikal ya. Memang itu membantu banget. Mungkin selanjutnya untuk pendapat dari Ulfa atau mungkin Pergi udah bisa untuk menambahkan. Boleh dari aku. Kalau aku itu pakai Quillbot tuh dari awal, dari semester 1 sampai sekarang. Cuman kalau sekarang itu bahkan jarang gitu di ARW, apalagi baru ya ARW. Jadi aku jarang pakai di ARW sebenarnya. Tapi
Kalau dulu tuh agak gencar juga pakainya, karena kalau aku itu dominan itu di grammar checker sama paraphrase sama translate. Nah, aku sukanya tuh dari Quillbot itu kayak satu web itu tuh bisa banyak fitur gitu. Jadi nggak perlu ganti-ganti web gitu. Kalau misalnya kayak translate tuh cuma translate doang atau enggak grammar checker yang lain tuh grammar aja gitu, nggak ada paraphrase, nggak ada yang lain. Cuman kalau plagiarism itu aku jarang pakai, kayak bahkan nggak pernah pakai deh. Jadi ya itu sama aja sih kayak Ismi, kayak yang nggak ragu nih grammar aku bener enggak. Jadi pertama tuh aku pakai ke grammarin dulu gitu, grammar checker dulu. Nah, aku sukanya tuh kalau aku tuh nggak autocorrect dulu semuanya, tapi aku satu-satu cek dulu yang di garis bawah merah itu. Salahnya tuh di mana kapitalismnya atau punctuation-nya atau grammar-nya. Cuman kalau di situ tuh apa ya, kalau soal grammar-nya tuh kadang nggak dijelasin gini salahnya di mana, cuma better reply to the word. Misalnya sebenarnya kalau misalnya kita klik mungkin kita akan tahu oh harusnya pakai past ya, nggak pakai present gitu misalnya. Tapi itu nggak dijelasin secara spesifik gitu. Jadi apa nggak terlalu tahu ini salahnya apa, cuma better reply to gitu doang gitu. Terus kalau misalnya nggak tahu, aku tuh nggak tahu ada plagiarism atau gimana ya. Aku cuma pakai, terus aku pindah ke paraphrase kadang-kadang. Cuman apa namanya, mungkin karena bukan kekurangan itunya ya, kekurangan akunya karena aku nggak pakai yang premium juga. Jadi ada limitation katanya gitu. Jadi aku mungkin potong-potong gitu kalau ke paraphrase karena limitnya paraphrase tuh lebih dikit gitu. Terus apa namanya, ngeganti oh kayaknya pakein bagusan pakai kata ini deh gitu-gitu ke paraphrase. Itu juga bisa per kalimat gitu loh ngegantinya. Ya aku sukanya itu sih. Jadi nggak autocorrect gitu. Kita bisa sesuai kita mau ganti yang mana gitu-gitu. Sama di grammar checker juga kalau misal kadang tuh nggak selalu Quillbot ini nggak selalu bisa ngedetek kata gening kayak misalnya yang aku klik satu-satu tuh ini kenapa merah gitu. Tuh kadang ini dibilang kapitalisme padahal itu tuh nama kota gitu atau nama orang yang dia bilang harus dipakai huruf kecil, jangan pakai kapital gitu. Gitu-gitu. Jadi enaknya tuh nggak langsung autocorrect yang emang harus diganti semua. Kita bisa milih mana yang emang harus diganti atau enggak gitu sih kalau aku. Terus misalnya kalau untuk kan aku dari grammar checker dulu terus ke paraphrase biasanya buat tahu aku misalnya udah ganti kata ini nih, cuman kayak apa namanya, ini tuh kata ini tuh maknanya sama atau enggak gitu. Aku tinggal ke translate, kan harus translate di situ. Itu sih. Terus sama aku juga pakai yang buat citation gini. Nah, tapi kalau yang citation itu aku kurang suka karena bukan gak membantu sih, tapi lama, harus insert satu-satu namanya, nama autornya dan segala macam, yang padahal ada AI lain yang bisa tinggal insert link terus langsung ada citationnya. Itu sih. Tapi bukan nggak membantu sama sekali sih, membantu cuman lama aja. Jadi itu sih. Kalau plagiarisme aku jarang pakai, bahkan nggak pernah kayaknya. Sama satu lagi tuh apa ya? Co-writer atau apa gitu. Itu juga aku gitu sih. Betul sekali. Dan juga Ulfa tuh penjelasannya udah sangat ini ya, komplit ya. Tadi kekurangannya juga yang Ulfa rasakan juga sudah Ulfa jelaskan, dan juga kelebihan yang Ulfa rasakan pun sudah Ulfa jelaskan. Jadi of course buat Ulfa. Mungkin karena ini sistemnya FGD ya. Jadi siapapun yang ingin menanggapi boleh, silahkan langsung open mic aja. Saya ingin menanggapi atau bagaimana gitu. Lanjut, mungkin ada tanggapan dari Sepergi. Oke,
Terima kasih atas waktunya, mungkin atas kesempatannya juga. Berarti ini bebas ya? Gak ada gak kayak wawancara tanya jawab, satu pertanyaan jawaban, jadi langsung kalau mau nanggapi langsung aja tanggapi gitu. Iya, boleh, karena mungkin dari segi kalian pun ingin menjelaskan tentang Quillbot pun bisa mau langsung dari drawbacks-nya atau keuntungan kalian memakai Quillbot. Jadi ya sependapat kalian aja. Oke, mungkin sedikit pendapat ataupun mungkin cerita ada Quillbot ya. Mungkin ya alhamdulillah lah sangat familiar gitu dengan yang namanya Quillbot, apalagi mungkin penulisan-penulisan akademik nantinya juga mungkin terpakai sesuai dengan mungkin tujuan dari penciptaan ataupun pembuatan software ataupun Quillbot itu sendiri ya untuk membantu gitu. Alhamdulillah ya saya terbantu gitu sedikit banyaknya. Dan mungkin jika berbicara tentang drawbacks dari Quillbot itu sendiri, mungkin sedikit menanggapi ataupun sedikit menambahkan dari rekan-rekan tadi terkait drawbacks yang saya rasakan. Mungkin yaitu tadi mungkin karena fitur limitnya, limit jadi berbayar gitu. Kalau harus memang ingin membuka limitasi tersebut harus dibayar, sehingga ya mungkin agak lama untuk copy paste. Yang tadinya mungkin bisa copy paste semuanya gitu satu teks, ini gak bisa, harus beberapa teks karena dibatas. Yang selanjutnya mungkin yang saya highlight sendiri atau yang saya rasakan dari Quillbot itu sendiri, drawbacksnya tentunya dari misal kita menggunakan translation ataupun grammar check ataupun paraphrase, itu tentu dari otomatis itu sendiri gitu kalau yang saya rasakan. Kenapa demikian? Karena otomatis itu sendiri bisa mungkin dalam satu sisi sangat membantu, satu sisi bisa saja itu menjadi mungkin kesalahan fatal, apalagi jika kita berbicara tentang dalam konteks di sini academic writing gitu. Tidak serta-merta kosakata yang digunakan ataupun nanti translation yang digunakan, terjemahan yang digunakan itu sesuai dengan yang diinginkan, apalagi sesuai dengan kaedah di academic writing gitu. Tentunya itu bisa menjadi salah satu drawbacks bagi saya mungkin yang saya suguhkan dalam penggunaan Quillbot itu sendiri. Mungkin demikian. Jika ada yang ingin ditanggapi silahkan mungkin. Dan sisanya mungkin saya setuju dengan yang lain terkait drawbacksnya, terkait karena itu mungkin bisa kita rasakan secara nyata gitu, secara real. Jadi saya setuju, itu yang saya rasakan juga. Dan bila mana ada yang ingin disampaikan ataupun ada tambahan dari yang lainnya, mangga. Jadi saya cukup sekian. Mungkin baik, terima kasih ya ke Asep yang telah menjawab gitu. Jadi bisa dikatakan setuju gitu loh dengan yang lain, meskipun di Quillbot sendiri ini kita seperti dibatasi begitu kan. Mungkin di sini saya ingin bertanya gitu karena penasaran gitu. Apakah dengan Quillbot ini yang diberikan secara gratis, apa saja gitu loh yang membuat kalian itu apa ya, di sini kan ada banyak gitu kan, ada paraphrase, grammar checker, Quillbot flow, plagiarism dan lain sebagainya, yang menurut kalian gitu loh yang bisa kayak meskipun ini dibatas tapi saya nyaman kok pakai ini gitu loh. Bisa nggak jelasin gitu loh kenapa bisa gitu loh kalian seperti misalkan yang tadi Ismi katakan dari semester 1 mungkin sampai sekarang menggunakan Quillbot, itu kenapa gitu loh, padahal kan ada aplikasi yang lain selain Quillbot, tapi kenapa kalian seperti udah jatuh cinta gitu loh sama Quillbot gitu. Mungkin bisa ditanggapi. Sekian. Kalau dari aku sendiri ya, kalau
dari awal pun biasanya aku kan banyak ya apa sih aplikasi atau website kayak Grammar Checker itu yang kita tahu misalnya Grammarly dan lain. Aku sendiri Grammarly itu websitenya kadang kayak nge-stuck gitu loh, kayak nge-lag gitu. Itu entah di aku doang atau gimana ya. Nah kalau Quillbot ini kayak apa ya istilahnya tuh ringan gitu. Jadi meskipun di Grammar Checker misalnya kan kalau apa itu tuh gratis tuh ada limitasi ya berapa ratus kata gitu. Dan itu emang agak jadi PR-nya tuh karena kita harus ngekopas misalnya 3 paragraf dulu baru sisanya dan gak bisa langsung semua gitu. Tapi menurut aku sih limitasi kayak gini kan gak terlalu berpengaruh gitu. Toh kita juga gak bakal misalnya langsung ngekopas semuanya kayak tadi Ulfa bilang kan kalau di Grammar Checker tuh kan yang salahnya tuh ada di garis bawah merah. Jadi ada itu harusnya diganti sama ini tanpa sama dilanjut gitu. Ibu kata nih justru malas baca correctionnya gitu. Malah otomatis langsung tercek semua gitu. Dari poin sendiri ya organisasi dari dulu dan semua itu buat bacanya gitu dari aku. Terus buat fitur lainnya kalau nggak salah tapi terlalu sering sih sekarang soalnya nemu website yang menurut aku lebih enak. Terus apa ya yang citation generatornya juga agak ribet sebetulnya itu masukin satu-satu tapi saya juga tetap pakai di sini. Nah untuk plagiarism checker itu sebetulnya fitur berbayar ya jadi Quillbot plagiarism checker gitu. Nah emang yang jual paket-paket ini tuh kan banyak yang saya pernah cek juga soalnya cuma makin kesini tuh ada apa ya ada website yang lebih bagus dari itulah dan free jadi buat di Quillbot saya lebih senang di Grammar Checker-nya gitu. Grammar Checker sama Raiser juga gitu sih dari aku. Mau mangga dari Asep atau Ulf? Kalau pengen Dari aku boleh. boleh. Kenapa dari semester 1 gitu masih dipakai gitu ya nih? Iya kayak meskipun limitation kenapa kamu tetap menggunakan Quillbot? Iya, sama sih kurang lebih kayak gini. Jadi kalau aku tuh dominan di Grammar Checker. Kalau dulu awalnya tuh karena aku tuh belum terlalu ngerti pas awal-awal semester 1 belum terlalu ngerti kalau pakai Grammarly gitu karena kan kayaknya lebih famous Grammarly gitu. Terus apa ya ada yang terus ternyata lebih gampang gitu makanya tentang Grammar Checker. Oh ternyata banyak fitur lainnya gitu-gitu. Dan yang sampai sekarang juga yang masih dominan ya Grammar Checker sih daripada yang lain. Jadi tadi citation udah ada nemu yang ya lebih bagus gitu, lebih cepat. Terus translate-nya juga aku udah ada yang lebih bagus lagi gitu. Parafrase juga yang limitnya lebih banyak, enggak sesedikit itu gitu. Kalau untuk parafrase, kalau grammar tuh kadang aku masih pakai juga sih, cuman apa namanya? Nanggapi dari yang Asep tadi juga untuk academic writing tuh walaupun walaupun di Grammar Checker itu ada apa sih? Ada maksudnya kita bisa cek satu-satu gitu kataku juga tadi maksudnya ini tuh apa salahnya, kenapa merah gitu-gitu tapi enggak dijelasin gitu kan. Nah, jadi kadang tuh juga ya udah enggak gitu kalau jadi manja aja enggak yang apa ya enggak buat belajar gitu jadi
vote-nya salah gitu. Oh ya udah gitu. Enggak yang buat belajar gimana. Jadi mungkin itu juga mungkin apa ya? Jadi karena akademik writing gitu yang harusnya kita belajar buat belajar dan segala macam, tapi ya juga AI jadi gitu sih. Kenapa masih pakai? Ya itu karena awalnya tuh dulu aku belum ngerti cara pakai Grammarly, terus yang lebih enak pakai Quillbot gitu. Kalau untuk grammar checker. Gitu sih. Enggak, boleh ditambahkan nggak? Oke, sebenarnya apa ya mungkin jawabannya nana ataupun alasan mungkin berikut beberapa asumsi di beberapa poin alasan kenapa memakai bobot lebih dari yang lain atau memilih bobot daripada situs-situs lain software lain dibandingkan dengan bobot. Yang pertama itu popularitas, tidak sebenarnya kredibilitas, meskipun mungkin kredibilitas ini ya saya belum melakukan tolak ukur sejauh mana kredibilitas dari bobot sendiri tentang translate dan lain-lain. Mungkin di sini salah popularitas, di mana beberapa kali popularitas ini mungkin bisa disebabkan karena beberapa pertama mungkin karena prestasi tadi praktis, ada yang menggunakan sehingga mungkin kita juga tersudah praktis, akhirnya praktis juga efektif dipakai juga jadi enakan jadi meskipun ada website atau situs lain yang awal dan yang sama mungkin karena sudah terpaku jadi masuk ke dalam dua yang mungkin kebiasaan jadi sedikit kayak preferensinya terus memakai hal tersebut sehingga terus akhirnya jadi kebiasaan jadi tertanam juga ketika kita mungkin butuh untuk dalam kerjaan untuk membantu dalam pekerjaan tugas tulisan ya otomatis kita sudah melakukan mungkin butuh dalam template kita seperti mungkin kita sudah membuka bobot membuka aplikasi lain aplikasi pendukung lain mungkin hingga kenapa memilih bobot ya dibanding mungkin dari keuntungannya ya mungkin kalau beberapa alasan yang mungkin Kalau dari aku sendiri fitur para saya kebetulan aku baru coba beberapa kali dan emang kurang suka fiturnya soalnya kadang kalau sebenarnya kalimatnya terlalu panjang dan terlalu complicated itu si bukan yang bikin belakang atau dia kan cuma konteks dari kalimat itu jadi beda di para sastra ilmu itu pengalaman begitu makanya sekarang tuh misalnya para sastra itu mending para sastra sendiri aja gitu nggak pakai sekali begitu. Kalau soal meningkatkan kualitas tulisan kan kurang ya soalnya mungkin kayaknya kalau misalnya soal meningkatkan kualitas tulisan lebih baik-baiknya yang tulisan aku deh.
90 mungkin kayak ceritanya atau mungkin lagi ceritanya atau sambilan belajar mau itu lebih ke apa ya, bukan menjaga kualitas, membantu membangun isi konteksnya aja gitu loh, nggak yang sampai kualitasnya jadi pernah ada beberapa tuh word choice yang aku tuh tiba-tiba di on gitu, enggak sih, cuma apa ya, kalau aku sendiri terdengar lumayan, cuma ada beberapa ini gimana agak lagu aja gitu sama dengan hasil tulisan sendiri, tapi enggak yang sampai tiap kali harus bolak-balik berubah buat cek benar atau tiap paragraf harus langsung dicari saya kalau kita dengan yang isi ya sama biasanya tergantung sama solusi dan kalau aku sih begitu. Oke, kalau yang pendapat dari sini tentang ketergantungan terkait hal tersebut, ketergantungan itu menjadi fokus utama kita ketika mungkin melakukan itu ataupun pihak-pihak dukungan ketika ini dimana dan setuju seharusnya dan ini jadi satu katakan di awal gitu, guru ini bukan sebagai perancang eksperimen kita mungkin menjadi sekunder dan bahkan tersier hanya sebagai ataupun membantu, karena ketika mungkin kita tergantungan terhadap buat itu sendiri dalam bisa itu tentu berdampak pada penelitian kita kata ini, sehingga mungkin tadi contohnya yang konsep jadi berbeda, tiba-tiba diubah dalam mungkin penelitian ide utama dan lain hal itu mungkin dampak yang nantinya berkelanjutan ya kita menjadi tergantung dan tidak bisa bahkan menulis teks ini dan bahkan dari sendiri kenapa tidak menekankan berbagai mendampingi atau membantu yang primer gitu, karena banyak kehilangan ciri khas dalam penyampaian, jadi kalian tidak hanya ciri atau arti dalam tulisan kalian kan, karena itu tulisan katakanlah tulisan saya atau komputer gitu, bukan tulisan kalian bagi yang punya ciri ataupun makna sendiri dalam setiap tulisannya gitu. Sedikit demikian tanggapan saya gitu. Baik, terima kasih atas pengalamannya. Sebenarnya di kota terlebih dahulu. Aman ini selama 15 menit ini gimana? Cukup. Aku kan bisa lagi ngobrol potong. Langsung siap-siapin aja dari komputer. Aku mungkin akan bisa mikrofon lanjut bukannya ya, karena mungkin seru ya, dan aku ada beberapa pertanyaan gitu untuk menanggapi mungkin aku lupa namanya pantas nanti aku buat ya pakai ya. Jadi ini lanjutannya mau pindah dulu. Teman-teman, maaf atas ketidaknyamanan. Mungkin nanti kita akan pindah lebih baru lagi. Oke.